warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Selamat datang kembali. Oke, di sini saya akan membahas tentang faktorisasi aljabar. Ini adalah inti dari materi faktorisasi aljabar. Dimana di sini kita akan membahas bagaimana sih cara faktorisasi bentuk aljabar. Faktorisasi itu adalah merubah bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar menjadi bentuk perkalian. Ya, untuk lebih mudahnya, maka saya bagi dalam 4 bentuk. Nah, bentuk pertama itu adalah mengacu pada bentuk pertama ini mengacu pada AX ditambah BX ditambah CX. Di sini tidak ada ya. Nah, di sini adalah penjumlahan. Bagaimana penjumlahan ini bisa dijadikan atau dirubah menjadi perkalian. Di sini variabel yang sama itu adalah X ya. Di sini X, di sini X, di sini X. Ya. Maka kita ambil X. Ya. Kemudian buka kurung. X kali berapa sama dengan AX. Berarti X dikali A. Ya. X dikali berapa sama dengan plus BX. Maka dikali plus B. X kali berapa sama dengan plus CX. Maka X dikali C. Nah, jadi ini bentuk penjumlahan dirubah menjadi bentuk perkalian. Ini kalau dikalikan maka hasilnya ini. Nah, itulah yang disebut faktorisasi aljabar. Ya. Nah, yang kedua bisa jadi AX ditambah AY ya ditambah AZ. Lihat mana yang sama. Yang sama adalah A ya, variabel A, variabel A, variabel A. Maka kita ambil A. A kali berapa sama dengan AX. Berarti A dikali X. Ya, yang kedua A kali berapa sama dengan plus AY. Berarti dikali plus Y. A kali berapa sama dengan AZ. Berarti ditambah A kali plus Z ya. Jadi ini dikalikan hasilnya ini ya. Nah, penjumlahan ini kalau dirubah menjadi perkalian itulah yang disebut faktorisasi aljabar. Nah, contohnya gini ya. Contohnya ya, contoh yang pertama 3x pangkat 2 ditambah 6x kurangi 12x pangkat 3 ya. Oke, variabelnya sama enggak di sini? Sama. Sebenarnya cara mudahnya adalah mencari FPB ya. X pangkat 2, di sini X, di sini X pangkat 3. Maka carilah pangkat yang paling rendah. Yang paling rendah adalah X ya. Maka kita ambil X. 3 ada 6 ada min 12. Nah, ya. FPB-nya berapa? 3, 6, 12. FPB-nya adalah 3, maka tulis di sini 3. Sekarang dikali 3 kali 3x kali berapa sama dengan 3x pangkat 2. Maka di sini dikali x ya. 3x kali x sama dengan 3x pangkat 2. 3x kali berapa sama dengan plus 6x. Maka 3x dikali plus 2 ya.
karena 3x kali 2 sama dengan 6x. 3x kali berapa yang hasilnya min 12x pangkat 3 dikali 4x pangkat 2. Nah, ini adalah faktorisasi bentuk yang pertama. Jadi ini penjumlahan sama pengurangan kita rubah menjadi bentuk perkalian. Contoh yang kedua ya, 4p pangkat 2 dikurangi 8pq ditambah 2p pangkat 3. Oke, di sini punya p, punya p, punya p. Pangkat yang paling terkecil adalah 1, maka p. Ya, kalau pangkat yang terkecil seumpama 2 ya kita ambil 2. Ya. Oke, di sini tidak punya ki, punya ki, di sini tidak punya ki, maka tidak ada yang diambil. Karena tidak, di sini tidak punya, di sini tidak punya. Sekarang FPB 4, 8 sama 2. Berapa FPB-nya? 2. Nah, tinggal mengalihkan. 2P kali berapa sama dengan 4PQ. Ya. Berapa? Berarti dikali 2P. Sekarang 2P kali berapa sama dengan min 8PQ. 2P dikali min 4Q. 2P kali berapa sama dengan plus 2P pangkat 3. Jadi dikali plus P pangkat 2. Nah, dari pengurangan sama penjumlahan dirubah menjadi perkalian. Ini yang disebut faktorisasi aljabar. Nah, ini masuk pada bentuk yang pertama. Sekarang kita lanjut pada bentuk yang kedua. Oke, kita masuk pada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu mengacu pada bentuk yang kedua itu mengacu pada A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Ini tidak bisa dikurangi karena tidak sejenis. Bagaimana kita rubah menjadi bentuk perkalian? Maka sama dengan caranya adalah siapkan tanda kurung 2. Ya. Ini plus, ini min. Dibalik juga boleh, di sini min, di sini plus. Ya, boleh dibalik. Yang tidak boleh adalah di sini min, atau di sini plus, tidak boleh. Jadi harus salah satu plus, salah satu min, ya. Oke. Sekarang A pangkat 2. A pangkat 2 itu adalah dari asalnya adalah A kali A. Sedangkan B pangkat 2 itu adalah asalnya dari B kali B. Maka kita tinggal kasihkan di sini A, di sini A, di sini B, di sini B. Selesai. Ya, bentuk pengurangan menjadi bentuk perkalian. Nah, kalau tidak percaya, ya, kalau A tambah B dikali A kurangi B, kalau dikalikan ini hasilnya adalah ini. Ya. Oke. Kita buktikan. A kali A sama dengan A pangkat 2. A kali min B sama dengan min AB. B kali A sama dengan plus AB atau BA sama saja. B kali min B sama dengan min B pangkat 2. Ini sejenis, ya. Ini sejenis, berarti ini tetap A pangkat 2 min 1, ya, ditambah 1, maka habis. Maka tinggal min B pangkat 2. Sama saja, ya. Jadi ini pengurangan dirubah menjadi perkalian, ya. Ini namanya faktorisasi aljabar.
ini dikalikan hasilnya ini, sama saja. Oke, contohnya gini ya, contoh. Sekarang kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, X pangkat 2 kurangi 9. X pangkat 2 kurangi 9 tidak bisa karena tidak sejenis. Sekarang faktorkan. Ini masuk bentuk yang kedua. Tanda kurung 2. Di sini plus, di sini min. X pangkat 2 itu adalah asalnya dari X kali X. 9 itu adalah asalnya dari 3 kali 3. Harus sama ya. Tidak boleh 3 kali 2, tidak boleh 3 kali 3. Maka kita tinggal isi di sini X, di sini X, di sini 3, di sini 3. Selesai. Ini pengurangan dirubah menjadi perkalian. Perkalian ini kalau dioperasikan hasilnya ini. Oke, contoh yang kedua. 4P pangkat 2 kurangi 25 Q pangkat 2. Oke, siapkan 2 kurung. Di sini min, di sini plus, sama saja ya, dibolak-balik sama saja. 4P pangkat 2 itu adalah asalnya dari 2P kali 2P. 25 Q pangkat 2 itu asalnya dari 5 Q dikali 5 Q. Maka kita tinggal masukkan di sini 2P, di sini 2P, di sini 5 Q, di sini 5 Q. Oke. Contoh yang nomor 3. 8M pangkat 2 kurangi 18. Oke. 8M pangkat 2 itu asalnya dari mana? Nggak ada kan? Karena 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, tidak ada. 18 juga tidak ada. Nah, maka kita pecah atau kita rincikan ya. Asalnya ini itu adalah dari 2 ya, dikali 2 kali berapa sama dengan 8M pangkat 2 dikali 4M pangkat 2. 2 kali berapa sama dengan min 18? 2 dikali min 9. Nah, selanjutnya di sini tetap 2 ya. Baru 4M itu asalnya dari 2M kali 2M. 9 aslinya dari 3 kali 3. Maka kita bisa buat ya. Di sini min, di sini plus. Nah, di sini isinya 2M, di sini 2M. Di sini 3, di sini 3, selesai. Oke, ini adalah faktorisasi bentuk yang kedua. Sekarang kita masuk pada bentuk yang ketiga, di mana bentuk yang ketiga itu mengacu pada formulanya adalah A pangkat 2 ditambah AX pangkat 2 ya, maaf, ditambah BX ditambah C dengan syarat A sama dengan 1. Tidak boleh lebih dari 1 ya. Harus 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contoh yang pertama, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Ini tidak bisa ditambah karena tidak sejenis ya. Nah, tapi bagaimana bentuk ini jadikan bentuk perkalian?
Caranya bagaimana? Sama dilihat. A-nya di sini sama dengan 1, sudah jelas. B-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan 6. Nah, caranya dilihat B sama C. Ya. C-nya adalah 6. Di sini 5. Berapa kalau dikali sama dengan 6? Kalau ditambah sama dengan 5? Angkanya harus sama. Oke, berarti sama dengan 2 kalau kali 3 sama dengan 6. 2 kalau ditambah 3 sama dengan 5. Oke, maka kalau difaktorkan ini adalah, ya, di sini isinya X, di sini X, di sini plus 2, di sini plus 3. 2 dan 3 dari sini, ya, 2-nya plus, 3-nya plus. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya ini, ya. Ini kalau dirubah menjadi perkalian hasilnya ini. Contoh yang kedua, P pangkat 2 ditambah 5P ditambah 4. Oke, A-nya sama dengan 1, ya, di sini 1. B-nya sama dengan 5, ini B. C-nya sama dengan 4. Oke, sekarang lihat, ya. Berapa kalau dikali sama dengan 4, kalau ditambah sama dengan 5? Oke, 4 kali 1 sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, maka di sini hasilnya adalah, ya, di sini P, di sini P, di sini isinya dari sini 4, ini adalah plus, 1 juga plus. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya ini. Selesai. Oke, contoh yang ketiga, M pangkat 2 kurangi 4M kurangi 12. A nya sama dengan 1, ya. A sama dengan 1, B nya sama dengan min 4, C nya sama dengan min 12. Oke, ini dikali, ini ditambah. Berapa kalau dikali sama dengan min 12, kalau ditambah sama dengan 4? Ternyata di sini min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Maka tinggal memasukkan di sini M, di sini M, di sini min 6, kita tulis di sini min 6, di sini 2 plus berarti plus 2. Selesai. Ini kalau dikalikan hasilnya ini kalau difaktorkan hasilnya ini. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya masuk pada bentuk yang terakhir atau bentuk yang keempat, di mana bentuk yang keempat ini sedikit agak sulit, ya. Bentuk yang keempat itu mengacu pada, ya, bentuk yang keempat itu mengacu pada AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan syarat A nya lebih dari 1. Kalau bentuk 3 A nya sama dengan 1, kalau bentuk 4 A nya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Oke, langsung saja saya kasih contoh. Contoh yang pertama, 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3.
sekarang lihat A-nya berapa ya. A-nya sama dengan 2, artinya lebih dari 1 ya. A. B-nya berapa? B-nya sama dengan 7. C-nya berapa? C-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya untuk mempermudah ya, sekarang A kali C berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan di sini isinya B sama dengan 7. Oke, carilah faktor ya, dimana kalau di sini dikali sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan 7. Berapa angka dikali 6 kalau ditambah sama dengan 7? Berarti 1 kali 6 sama dengan 6, 1 tambah 6 sama dengan 7. Maka saya tulis di sini ya. Di sini tetap 2x pangkat 2 dari sini ya. Nah, 7x ini saya rubah dari sini 1x atau x ditambah 6x. 1x tambah 6x sama dengan 7x, kan sama saja, ditambah 3. Jadi sebenarnya yang berubah hanya bagian depan sama belakang. Yang tengah ini dirubah, perubahannya ada di sini ya. Oke, kita jadikan 2 bagian ya. Oke, kita bagi 2 bagian. Oke, di sini ada 2, di sini ada 1 ya. FPB-nya 1, x pangkat 2 sama x, FPB-nya x. Oke. Sekarang x kali berapa sama dengan 2x pangkat 2. Berarti x kali 2x. X kali berapa sama dengan x, berarti dikali plus 1. Nah, yang di sini harus sama. Kalau di sini 2x tambah 1, maka di sini juga harus 2x tambah 1. Ya, harus sama. Sekarang tinggal nyocokkan atasnya. 2x kali berapa sama dengan 6x, berarti dikali plus 3. Coba kita cocokkan, cocok enggak? 3 kali 2x sama dengan 6x. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, sehingga oke. Ya, karena di sini kan sama. 2x tambah 1, 2x tambah 1, maka saya ambil salah satu karena sama. 2x tambah 1. Yang sebelah sini adalah yang di luar kurung. Yang di luar kurung adalah x ditambah 3. Jadi kalau ini dikali ini, hasilnya adalah ini ya. Ini kalau dijadikan bentuk perkalian, hasilnya ini. Itulah namanya bentuk atau bentuk faktorisasi, merubah penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian. Sekarang saya kasih contoh lagi, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, ada 3y pangkat 2 ditambah 8y ditambah 4. Oke, sekarang tentukan A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Berarti kan lebih dari 1 ya. B-nya berapa? B sama dengan 8. C-nya sama dengan 4. Oke. A kali C sama dengan
3 kali 4 sama dengan 12, B nya sama dengan 8. Berapa kali berapa sama dengan 12 kalau ditambah sama dengan 8? Angkanya harus sama, yaitu 2 kali 6 sama dengan 12, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Oke. Maka yang di awal sama akhir tetap, yang berubah hanya 8 saja. 3Y pangkat 2 tetap, ya. 8Y saya rubah dari sini, berarti plus 2Y ditambah 6Y. 2Y tambah 6Y sama dengan 8Y, sama saja kan, artinya tidak ada yang berubah sebenarnya, ya. 4-nya tetap. Jadi yang berubah hanya awal sama yang tetap hanya awal sama akhir, yang berubah tengahnya aja. Kita jadikan 2 kelompok. Oke. Nah, 3 sama 2 FBB-nya tidak ada. Y pangkat 2 sama Y berarti FBB-nya Y. Kalikan Y kali berapa sama dengan 3Y pangkat 2, berarti dikali 3 Y. Y kali berapa sama dengan 2Y dikali plus 2. Karena di sini 3Y tambah 2, maka di sini juga harus 3Y ditambah 2. Karena kita cocokkan yang atasnya, 3Y kali berapa sama dengan 6Y, berarti dikali plus 2. Kita cocokkan lagi, 2Y tambah 3Y sama dengan 6Y, 2Y kali 2 sama dengan 4. Oke. Karena yang di dalam kurung, tanda kurung sudah sama, kita ambil salah satu. 3Y tambah 2, yang sebelah sini yang di luar kurung. Yang di luar kurung adalah Y sama plus 2. Selesai. Kalau dikalikan, ya, kalau dikalikan ini hasilnya adalah ini. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat.